Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, di balik gelap ada kisah yang tak terungkap. Siapkan dirimu karena kali ini kita masuk ke dunia yang penuh misteri dan ketakutan. Pernahkah kalian mendengar kisah yang begitu misterius, hingga sulit dipercaya apakah itu nyata atau sekadar cerita rakyat? Bagaimana jika seorang ustadz yang menjadi panutan di sebuah desa ternyata menyimpan rahasia besar? Rahasia yang, jika terbongkar, bisa menghancurkan segalanya? Dengarkan baik-baik kisah ini, karena ini bukan cerita biasa. Kisah ini terjadi di sebuah tempat di Indonesia, dan hingga kini menjadi legenda yang penuh kontroversi. Di sebuah desa kecil bernama Wonosari, yang terletak di kaki Gunung Merapi, hidup seorang ustadz muda bernama Haris. Ia dikenal sebagai sosok yang alim dan penuh kasih terhadap warganya. Suatu malam, saat ia pulang dari pengajian di desa sebelah, langkahnya terhenti ketika ia menyadari dirinya tersesat di hutan lebat. Malam itu begitu sunyi. Suara binatang malam terdengar seperti bisikan yang menyeramkan. Ketika Haris mulai panik, ia mendengar suara seorang wanita meminta tolong. Dengan cepat, ia mendekati sumber suara dan menemukan seorang perempuan muda yang tampak kebingungan. "Assalamualaikum, kamu siapa? Kenapa berada di hutan ini sendirian malam-malam begini?" tanya Haris penuh heran. "Aku Naya. Aku tersesat, Pak Ustadz," jawab wanita itu dengan suara lembut namun terdengar lelah. Haris, yang merasa iba, memutuskan untuk mengantarkan Naya keluar dari hutan itu. Ia tidak banyak bertanya, hanya merasa bersyukur bisa menolong seseorang dalam kesulitan. Namun, tanpa ia sadari, pertemuan ini menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Haris dan Naya semakin dekat. Naya ternyata tinggal di sebuah dusun kecil di pinggir desa, tidak jauh dari hutan tempat mereka bertemu. Ia dikenal sebagai wanita sederhana, sopan, dan memiliki kecantikan yang memikat. Dalam waktu singkat, warga desa mulai berbisik-bisik tentang hubungan mereka. Haris, yang merasa hatinya sudah mantap, memutuskan untuk melamar Naya. Meski tak banyak yang mengenal Naya dengan baik, warga menyambut gembira kabar itu. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana di masjid desa. Setelah menikah, kehidupan Haris dan Naya tampak sempurna. Kehadiran Naya membawa kebahagiaan yang besar dalam hidup Haris. Warga desa pun merasa bahwa keberadaan Naya membuat Haris semakin semangat dalam berdakwah dan membantu masyarakat. Namun, ada sesuatu yang aneh pada Naya. Ia hampir tidak pernah keluar rumah, apalagi menghadiri acara keagamaan. Ia selalu memberi alasan bahwa tubuhnya mudah lelah, terutama saat malam hari. Haris mencoba memahami, meski dalam hatinya ada sedikit rasa heran. Waktu berlalu, dan tanda-tanda aneh mulai muncul. Beberapa warga desa mengeluh tentang kejadian misterius, seperti suara aneh di malam hari dan hilangnya ternak secara tiba-tiba. Namun, Haris tidak pernah mengaitkan kejadian itu dengan istrinya. Warga desa Wonosari mulai khawatir dengan serangkaian kejadian aneh yang terus berlangsung. Ayam-ayam hilang tanpa jejak, ladang jagung rusak seolah diinjak binatang besar, dan suara lenguhan kerbau terdengar setiap malam bulan purnama. Mula-mula, warga hanya menganggap ini ulah binatang liar dari hutan. Namun, seorang dukun tua di desa itu, Pak Wirya, memperingatkan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar binatang. Dalam pertemuan kecil di balai desa, ia menyampaikan ramalannya. Ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Sebuah energi asing sedang bersemayam di antara kita, katanya dengan suara pelan namun penuh tekanan. Beberapa warga mulai menghubungkan ramalan itu dengan Naya, istri Ustadz Haris. Mereka berbisik bahwa sejak Naya pindah ke desa, hal-hal aneh mulai terjadi. Namun, tidak ada yang berani berbicara langsung kepada Haris. Ia terlalu dihormati, dan mereka takut menyinggung perasaannya. Di sisi lain, Haris mulai mendengar bisikan-bisikan itu. Beberapa orang tua di desa bahkan menyarankan agar ia membawa Naya ke dukun untuk memastikan tidak ada gangguan gaib. Namun, Haris menolaknya dengan tegas. "Istri saya wanita baik-baik. Jangan pernah mencurigainya tanpa alasan," ucapnya dengan nada penuh keyakinan. Meskipun demikian, di hatinya mulai tumbuh kegelisahan. Ada sesuatu yang terasa ganjil, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Malam bulan purnama tiba. Desa Wonosari yang biasanya tenang menjadi penuh ketegangan. Suara lenguhan kerbau kembali terdengar dari arah rumah Ustadz Haris. Beberapa warga memberanikan diri untuk mengintip dari kejauhan. Mereka melihat bayangan besar bergerak di halaman rumah Haris, namun tidak jelas bentuknya. Di dalam rumah,
Haris terbangun karena suara langkah berat di luar kamar. Ia memeriksa kamar tidur, tetapi Naya tidak ada di sana. Dengan hati-hati, ia keluar untuk mencari istrinya. Ketika sampai di dapur, Haris melihat pintu belakang rumahnya terbuka lebar. Rasa penasaran bercampur takut menghampirinya. Ia melangkah keluar, dan betapa terkejutnya ia melihat seekor kerbau raksasa dengan mata merah menyala berdiri di tengah halaman. Haris terpaku. Tidak hanya karena penampakan itu, tetapi karena sesuatu yang lebih mengejutkan. Kerbau itu mengenakan kain selendang yang biasa dipakai oleh Naya. "Naya? Apa ini kamu?" bisik Haris, setengah tidak percaya. Kerbau itu perlahan berubah wujud menjadi Naya. Ia menatap Haris dengan wajah penuh air mata. "Maafkan aku, Mas Haris. Aku tak pernah berniat menyakitimu. Aku sebenarnya bukan manusia. Aku adalah siluman kerbau," ucapnya lirih. Haris jatuh terduduk. Seluruh dunia seakan runtuh di hadapannya. Wanita yang selama ini ia cintai dan anggap sebagai anugerah ternyata bukan manusia. Setelah beberapa saat dalam keheningan, Haris akhirnya bersuara. "Jadi, selama ini kau menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya? Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal, Naya?" Naya menunduk dengan air mata yang terus mengalir. "Aku takut, Mas. Aku takut kau akan meninggalkanku. Sejak pertama kita bertemu di hutan, aku sudah jatuh cinta padamu. Tapi aku tahu, jika kau tahu siapa aku sebenarnya, kau tak akan mau menerimaku." Haris masih terdiam. Di satu sisi, ia merasa dikhianati, namun di sisi lain ia melihat ketulusan di mata Naya. Selama ini, Naya tidak pernah menyakitinya atau melanggar kepercayaannya. Tapi tetap saja, kenyataan bahwa ia telah menikahi makhluk gaib mengguncang keimanannya. "Apakah semua kejadian di desa ini, ternak hilang, ladang rusak, suara-suara aneh itu karena kau?" tanya Haris dengan suara bergetar. Naya menggeleng pelan. "Tidak, Mas. Itu bukan aku. Ada siluman lain di sekitar hutan ini. Mereka tidak senang aku memilih hidup bersama manusia. Mereka ingin menghancurkan desa ini untuk membuatku kembali ke dunia mereka." Haris merasa dadanya semakin sesak. Ia tidak hanya harus menghadapi kenyataan tentang siapa istrinya, tetapi juga ancaman yang lebih besar terhadap desanya. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Haris dengan nada putus asa. Naya menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku akan melindungimu, Mas. Aku akan melindungi desa ini. Tapi kau harus percaya padaku." Malam itu, Naya menjelaskan semuanya kepada Haris. Ia bercerita bahwa ia berasal dari dunia siluman, tetapi memutuskan meninggalkan kehidupan lamanya demi menjalani hidup sebagai manusia. Namun, keputusan itu membuatnya menjadi target dari para siluman lain yang merasa dikhianati. "Naya, kalau mereka ingin kau kembali, kenapa mereka tidak langsung membawamu pergi?" tanya Haris. "Mereka tidak bisa begitu saja mengambilku, Mas. Selama aku hidup dengan ikhlas di dunia manusia dan tidak melanggar batas, aku terlindungi. Tapi mereka mencoba membuat kekacauan agar aku menyerah dan kembali," jelas Naya. Haris merasa bingung dan takut, tetapi sebagai seorang ustadz, ia tahu bahwa keimanannya adalah benteng terkuat. "Kita harus melawan mereka dengan doa, dengan tawakal kepada Allah," katanya sambil menggenggam tangan Naya. Ketika tengah malam tiba, tanda-tanda ancaman mulai muncul. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan suara-suara mengerikan terdengar dari arah hutan. Warga desa yang melihat fenomena itu berlari ketakutan, sementara Haris memutuskan untuk berdoa di dalam rumah bersama Naya. "Aku akan membaca ayat-ayat suci. Kau juga harus tetap kuat, Naya," kata Haris tegas. Namun, di tengah lantunan doanya, terdengar dentuman keras di luar rumah. Pohon besar di dekat rumah Haris tumbang, dan dari balik bayangan gelap, muncul sosok besar dengan tubuh hitam legam dan mata menyala merah. Itu adalah salah satu siluman yang selama ini menciptakan teror di desa. "Serahkan dia pada kami, atau kau akan menyesal," geram sosok itu dengan suara yang menggema. Haris tidak gentar. Ia terus membaca doa dengan lantang, sementara Naya berdiri di sampingnya, berubah kembali menjadi sosok siluman kerbau. "Aku tidak akan kembali pada kalian. Aku sudah memilih jalanku," seru Naya. Perang batin dan fisik malam itu menjadi titik awal dari pertempuran yang lebih besar. Malam itu, pertempuran tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia gaib yang hanya bisa dirasakan oleh Naya dan siluman-siluman lainnya. Haris, yang terus membaca doa dengan penuh keyakinan, menjadi tameng spiritual yang kuat bagi rumah mereka. Sosok hitam besar itu melangkah maju,
diikuti oleh beberapa bayangan lain yang menyerupai binatang-binatang liar. Mereka mengelilingi halaman rumah Haris, mencoba mendekati Naya yang kini dalam wujud siluman kerbau. "Kau melawan kodratmu, Naya. Dunia manusia bukan tempatmu," teriak salah satu siluman dengan suara menggelegar. "Tidak, aku memilih jalanku sendiri. Aku memilih untuk hidup dalam damai, dan kalian tidak bisa memaksaku kembali," jawab Naya tegas. Haris memperhatikan dengan cemas. Meskipun ia tidak bisa melihat semua yang terjadi, ia merasakan tekanan besar di sekelilingnya. Ia melanjutkan membaca doa dengan lantang, berharap kekuatan dari Allah melindungi mereka. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan debu-debu beterbangan, membuat suasana semakin mencekam. Naya, dengan tubuh silumannya yang besar, melawan para makhluk itu dengan keberanian luar biasa. Ia menggunakan tanduknya untuk menahan serangan mereka, sementara di belakangnya, Haris terus berdoa. "Selama aku tetap di sini, kalian tidak akan pernah bisa menyentuh Haris atau desa ini," seru Naya. Namun, pertahanan mereka hampir runtuh ketika sosok hitam besar itu mengerahkan serangan terakhir. Bayangan gelap seperti awan pekat bergerak menuju Haris, mencoba menghentikan doanya. Naya, dalam keputusasaan, melompat untuk melindungi Haris, menerima seluruh serangan itu. Haris terkejut. "Naya!" teriaknya, tetapi Naya tetap berdiri di depan, meski tubuhnya tampak lemah. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, Mas," ucap Naya sambil tersenyum lemah. Saat itu, cahaya terang muncul dari langit. Doa-doa Haris akhirnya memunculkan perlindungan yang meliputi rumah mereka. Para siluman, termasuk sosok hitam besar, mundur dengan jeritan kesakitan, lalu menghilang dalam kegelapan. Setelah cahaya terang itu meredup, suasana menjadi hening. Angin yang tadinya berhembus kencang kini berhenti, dan malam kembali tenang. Namun, tubuh Naya tergeletak di tanah. Ia kembali ke wujud manusianya, dengan wajah yang tampak kelelahan. Haris segera menghampirinya. "Naya, bertahanlah. Kita sudah melewati ini bersama," ucap Haris sambil menggenggam tangan istrinya yang mulai dingin. Naya tersenyum lemah. "Mas Haris, aku bahagia karena aku bisa melindungi kamu dan desa ini. Tapi waktuku tidak lama lagi," katanya dengan suara yang semakin lirih. "Tidak, jangan bicara seperti itu. Kita akan melewati ini bersama. Allah akan menolong kita," jawab Haris, air mata mulai mengalir di wajahnya. Namun, Naya menggeleng. "Aku sudah melanggar batasku, Mas. Sebagai siluman, aku tidak boleh terlalu lama hidup di dunia manusia. Perbuatanku malam ini sudah membuatku melawan hukum alam." Naya lalu menyerahkan sebuah cincin perak kecil kepada Haris. "Ini adalah kenang-kenangan dariku. Saat kau merindukanku, genggamlah cincin ini di malam bulan purnama. Aku akan datang dalam mimpimu." Haris tak kuasa menahan tangis. Ia merasa kehilangan yang begitu dalam, namun ia juga tahu bahwa Naya telah berkorban demi dirinya dan desa Wonosari. Dengan senyuman terakhirnya, Naya mengucapkan salam. "Mas, doakan aku. Aku selalu mencintaimu." Setelah kata-kata itu terucap, tubuh Naya perlahan berubah menjadi kabut tipis yang kemudian menghilang bersama embusan angin malam. Haris terduduk di tanah, menggenggam cincin itu erat di tangannya. Setelah kepergian Naya, kehidupan di desa Wonosari kembali normal. Suara-suara aneh di malam hari menghilang, ternak tidak lagi hilang, dan ladang-ladang warga kembali subur. Namun, bagi Haris, luka di hatinya tidak mudah sembuh. Setiap malam bulan purnama, ia duduk di serambi rumahnya sambil menggenggam cincin perak yang diberikan Naya. Ia selalu teringat senyuman lembut istrinya dan pengorbanan yang dilakukan demi dirinya dan desa ini. Warga desa, yang akhirnya mengetahui kebenaran tentang Naya, merasa bersalah atas kecurigaan mereka. Mereka sering datang ke rumah Haris, meminta maaf dan menyampaikan rasa terima kasih karena Naya telah melindungi mereka dari ancaman para siluman. Pak Wirya, dukun tua desa, suatu hari mendatangi Haris. "Ustadz, istrimu telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dunia manusia dan dunia gaib jarang sekali bisa hidup berdampingan. Tapi istrimu membuktikan bahwa cinta dan pengorbanan bisa melampaui batas-batas itu." Haris tersenyum tipis. "Saya hanya berdoa agar dia tenang di tempatnya sekarang. Saya yakin Naya adalah makhluk yang mulia, meskipun bukan manusia seperti kita." Seiring waktu, Haris kembali fokus pada tugasnya sebagai ustadz. Ia terus berdakwah, mengajarkan warga tentang pentingnya kebersamaan dan kasih sayang tanpa memandang perbedaan.
Pengalamannya dengan Naya membuatnya semakin yakin bahwa cinta sejati adalah tentang memberi tanpa syarat. Namun, setiap malam bulan purnama, Haris masih merasakan kehadiran Naya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok istrinya tersenyum, seolah mengatakan bahwa ia selalu ada untuknya. Malam itu, bulan purnama menggantung penuh di langit Wonosari. Haris, seperti biasa, duduk di serambi rumahnya. Cincin perak dari Naya ia genggam erat di tangannya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Udara malam terasa hangat, dan aroma khas bunga melati yang biasa disukai Naya tercium samar-samar. Haris menutup matanya, membiarkan pikirannya melayang ke kenangan indah bersama istrinya. Tiba-tiba, suara lembut yang sangat ia rindukan terdengar. "Mas Haris." Ia membuka mata dan melihat sosok Naya berdiri di bawah sinar bulan. Wajahnya bersinar lembut, terlihat damai, dan penuh cinta. Haris tidak percaya pada apa yang ia lihat. "Naya, apakah ini benar-benar kamu?" Naya tersenyum. "Aku hanya datang untuk mengucapkan selamat tinggal, Mas. Aku ingin kau tahu bahwa aku bahagia melihatmu terus menjalani hidup dengan iman dan kekuatan." Air mata mengalir di pipi Haris. "Aku selalu merindukanmu, Naya. Tidak ada satu malam pun yang kulewati tanpa memikirkanmu." Naya mengangguk pelan. "Aku tahu, Mas. Tapi inilah jalannya. Aku telah menemukan kedamaian di dunia tempatku seharusnya berada. Jangan biarkan kepergianku menjadi beban bagimu. Lanjutkan hidupmu, bantu orang-orang di sekitarmu, dan doakan aku selalu." Haris mencoba mendekati Naya, namun sosoknya mulai memudar. Sebelum menghilang sepenuhnya, Naya menyampaikan pesan terakhirnya. "Cinta kita abadi, Mas. Tidak peduli dunia mana yang memisahkan kita." Haris menatap ke arah tempat Naya berdiri. Udara malam kembali hening, namun hatinya terasa hangat. Ia sadar, meskipun mereka berbeda dunia, cinta mereka tetap hidup dalam doa dan kenangan. Malam itu, Haris melanjutkan doanya di bawah sinar bulan purnama. Dengan ketulusan hati, ia memohon agar Naya mendapatkan kedamaian abadi, sambil berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjaga desa dan orang-orang yang ia cintai. Cinta yang pernah menyatukan dua dunia kini hidup sebagai legenda di Wonosari, meninggalkan pesan bahwa cinta sejati adalah pengorbanan tanpa batas, bahkan ketika perbedaan tak bisa dihindari. Demikian cerita tentang Ustadz Haris dan Naya, sang siluman kerbau, yang mempersembahkan cinta dan pengorbanan melampaui batas dunia. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati tidak memandang perbedaan, tetapi menerima sepenuh hati dengan ketulusan. Dalam menghadapi ujian, keyakinan dan doa menjadi senjata terkuat, sementara pengorbanan yang tulus demi kebaikan bersama adalah bukti cinta yang paling nyata. Cerita ini juga mengajarkan bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kejahatan, dan setiap tindakan baik yang dilandasi keikhlasan akan membawa berkah, meskipun harus menghadapi perpisahan yang berat. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk saling mencintai, memahami, dan menjaga iman di tengah berbagai ujian kehidupan.